Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Di tengah pandemi COVID-19, muncul stigma sosial yang memperparah situasi. Alih-alih melaporkan gejala, seseorang justru takut dan mencoba untuk menyembunyikan kondisinya. Lalu, apa itu stigma sosial? Stigma dalam konteks kesehatan merupakan asosiasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dikaitkan dengan penyakit tertentu. Wabah COVID-19 ini telah memicu stigma sosial dan perilaku diskriminatif terhadap mereka yang terjangkit atau kepada siapapun yang dianggap melakukan kontak dengan virus. Jadi, sebagai contoh, jauhi dia dan gak usah dekat dengan dia merupakan bahasa yang dapat menimbulkan stigma sosial COVID-19 ini. Dampak negatifnya bukan hanya dirasakan oleh seseorang yang memiliki COVID-19, tetapi teman, keluarga, dan lingkungannya juga merasakan. Stigma sosial dapat menghambat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 karena bisa saja orang dengan gejala menjadi tidak mau memeriksakan dirinya karena takut dikucilkan sehingga membuat virus semakin menyebar. Lalu, mengapa COVID-19 ini menimbulkan stigma sosial? Yang pertama, karena COVID-19 ini merupakan penyakit baru dan belum banyak dipahami sehingga menimbulkan ketakutan. Yang kedua, ketakutan terinfeksi sehingga mengaitkan virus ini dengan sumber infeksinya, yaitu pasien. Yang ketiga, belum mengetahui secara pasti tentang virus baru COVID-19 ini. Dan yang keempat, terlanjur panik saat melihat informasi yang belum tentu kebenarannya. Lalu, siapa yang rentan mendapat stigma sosial COVID-19 ini? Yang pertama, petugas kesehatan, bisa dari dokter, perawat, maupun tukang penjaga rumah sakit atau yang bekerja di rumah sakit. Yang kedua, keluarga dengan pasien positif. Yang ketiga, orang dari luar negeri yang negeri tersebut terinfeksi oleh COVID-19. Dan yang keempat, ODP dan PDP. Lalu, orang yang diberi stigma sosial oleh masyarakat dapat mengalami yang pertama, diskriminasi sosial, yaitu perlakuan yang berbeda. Yang kedua, isolasi sosial dari masyarakat, yaitu pengucilan. Yang ketiga, perilaku menutup diri termasuk memilih tidak mencari perawatan kesehatan. Yang keempat, menyembunyikan penyakitnya sehingga dapat meningkatkan penyebaran virus. Yang kelima, menurunkan semangat dan menimbulkan stres sehingga imunitas menurun. Selain itu, bisa menyakiti psikis atau kejiwaan seseorang dan membuat orang kabur saat diperiksa atau diobati atau dikarantina. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO mengatakan, dan sejujurnya stigma lebih berbahaya dari virus itu sendiri. Stigma adalah musuh yang paling berbahaya. Maka, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan agar masyarakat tidak memberi stigma negatif terhadap COVID-19 ini. Lalu, bagaimana kita berkomunikasi tentang COVID ini menjadi sangat penting. Penggunaan pola bahasa inklusif dengan pembicaraan COVID-19 ini dapat membantu pengendalian COVID-19. Beginilah cara mengatasi stigma sosial dengan cara penyampaian. Yang pertama,
berbicara dengan akurat tentang risiko COVID-19 berdasarkan data ilmiah dan saran kesehatan resmi terbaru. Tidak memberikan desas-desus yang belum terkonfirmasi oleh lembaga kesehatan resmi. Yang kedua, berbicara secara positif dan menekankan efektivitas tindakan pencegahan dan pengobatan. Lalu, tidak menekankan atau memikirkan pesan-pesan ancaman yang negatif. Yang ketiga, membicarakan tentang penyakit coronavirus ini, coronavirus baru atau COVID-19. Yaitu, coronavirus atau COVID ini nama resminya ialah CO, kependekan dari corona, V untuk virus, dan D untuk disease. Dan sedangkan 19 merupakan menunjukkan tahun munculnya virus ini, yaitu tahun 2019. Selain itu, kita juga perlu menghindari penggunaan istilah yang mengkriminalisasi yang dapat menciptakan kesan bahwa mereka memperoleh penyakit itu merasa melakukan sesuatu yang salah, seperti tidak mengaitkan penyakit baru COVID-19 ini dengan identitas etnisitas maupun lokasi. Penyakit ini bukanlah Wuhan virus atau virus Tiongkok. Jadi kita harus tidak mengaitkan nama virus ini dengan nama lokasi atau suatu etnis. Lalu tidak menggunakan istilah kasus COVID-19 atau korban, namun menggunakan sebut pasien dengan orang dengan COVID-19 atau orang yang sedang dirawat karena COVID-19, orang yang baru pulih dari COVID-19, orang yang meninggal setelah tertular COVID-19. Lalu, tidak menggunakan istilah suspek COVID-19 atau kasus yang dicurigai, namun menggunakan bahasa yang lebih halus, seperti orang yang mungkin memiliki COVID-19 atau orang-orang yang diduga memiliki COVID-19. Lalu, yang terakhir, tidak menggunakan istilah menulari, menyebarkan, atau mentransmisikan karena menyiratkan penularan dilakukan secara sengaja, namun menggunakan istilah orang yang mendapatkan atau terinfeksi. Selain itu, kita harus selalu memberikan berita-berita positif yang terbukti secara benar, seperti kesembuhan pasien, cara pencegahan virus yang tepat, dan protokol isolasi diri dan lainnya. Tidak memberikan berita atau informasi yang tidak jelas kebenarannya tentang COVID-19 ini. Selain itu, kita juga perlu menghormati dan berbelasungkawa kepada mereka yang wafat karena COVID-19. Kita juga dapat memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki COVID-19 dan kepada para petugas medis yang menangani COVID-19 ini tanpa bertemu secara fisik. Lalu, kita tidak boleh menstigma orang yang sudah sembuh dari COVID-19 ini. Jadi, selalu tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan 6 langkah, dan saling mendukung dan menyemangati agar masa pandemik ini dapat cepat berlalu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.